Pagi anak-anak ibu semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa kembali untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Tetap semangat ibu harapkan walaupun kita belajar di rumah ya. Kita akan mulai untuk lanjutan dari bab 3 ya. Sudah kita bahas tentang 3 masalah atau 3 poin kemarin tentang identifikasi teks prosedur, tujuan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur. Yang belum kita bahas yaitu jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, struktur atau bagian teks prosedur. Jadi teks prosedur itu terdiri dari 4 unsur atau 4 bagian. Yang pertama, judul. Ya, jadi judul teks prosedur. Jadi teks prosedur itu harus ada judulnya. Diharapkan atau dipentingkan sekali bahwa judul itu harus semenarik mungkin. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menarik pembaca agar menimbulkan rasa ingin tahu sehingga pembaca merasa penasaran ya. Jadi pembaca nanti membaca prosedur atau petunjuknya itu secara keseluruhan. Jadi judul misalnya membuat nasi goreng yang enak, membuat mie rebus dengan sayur-sayuran yang menarik. Atau membuat bolu kukus yang enak dan sebagainya. Jadi yang menarik. Yang kedua, bagian tujuan ya, merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam teks prosedur. Jadi tujuannya untuk apa? Membuat prosedur itu. Yang ketiga, bahan dan alat, yaitu rincian bahan dan alat yang dibutuhkan selama proses pembuatan atau mengerjakan sesuatu. Jadi dalam teks prosedur itu, misalnya membuat sesuatu, apa saja bahan yang dibutuhkan, alat apa saja yang diperlukan, jadi harus disiapkan. Misalnya, siapkan 1 mangkok, siapkan 3 sendok, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah yang merupakan cara yang harus ditempuh berupa urutan secara sistematik dari awal sampai akhir. Jadi agar nanti hasilnya memuaskan, kemudian agar sesuatu yang kita perlukan itu betul-betul hasilnya maksimal. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya apa saja? Harus urut secara sistematis. Ya, misalnya pertama apa, kedua, dan seterusnya. Itu jadi struktur dari bagian teks prosedur ada 4. Berikutnya anak-anak ibu kita lihat contoh teks prosedur. Ibu buatkan di sini, ibu berikan contoh tentang ibu buat judulnya membuat nasi goreng lezat ya, itu judulnya. Struktur yang kedua tujuan ya tujuannya yaitu membuat variasi makanan rumah. Ini langkah-langkah bahan-bahan yang dibutuhkan, bumbu dan sebagainya, 500 gram nasi putih atau secukupnya, 1 butir telur, 3-4 sendok makan, kemudian dan sebagainya. Bumbunya 3 siung bawang dan seterusnya. Langkah-langkahnya ada 1, 2, haruskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian masukkan minyak goreng, dan seterusnya. Ini contoh dari teks prosedur. Bagian-bagiannya atau strukturnya ada 4. 1 judul, 2 tujuan, 3 bahan dan alat, yang terakhir langkah-langkah. Berikutnya, yang terakhir, ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi, dalam teks prosedur, itu biasanya menggunakan ciri kebahasaannya atau bahasa atau kata-kata yang dipakai, diantaranya 1, menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ya, imperatif artinya kalimat yang isinya memberikan perintah. Misalnya, tuangkan atau campurkan, tiriskan, gunakan, dan seterusnya. Jadi mengandung perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kriteria batasan.
ya. Jadi menggunakan kriteria bahasan. Jadi dalam menggunakan kata-kata bahasa yang ada batasannya, tidak luas atau tidak terlalu panjang, atau kita tidak bisa waktunya tidak terbatas, tidak boleh seperti itu, harus ada batasan. Misalnya tuangkan air hingga mendidih, jadi ada batasnya hingga mendidih, ya. Kemudian angkatlah atau aduklah sampai warna kecoklatan, ya. Ada batas kegiatannya atau batas akhirnya. Kemudian yang ketiga, ciri kebahasaannya yaitu menggunakan bentuk pasif untuk proses. Bentuk pasif kita ketahui pada pertemuan yang bab 2 kemarin ada juga aktif dan pasif, membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Di sini bentuk pasif berarti kata kerjanya menggunakan imbuhan di. Nah, contoh ya, imbuhan di sini pasif dalam proses, untuk proses, dicampur, diuleni, dipanggang, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Keterangan cara artinya dalam kalimat itu menggunakan cara apa? Ya, misalnya dengan cara diangkat, ya, dengan cara ditiriskan, dengan cara diaduk, cara. Kemudian yang kedua, keterangan alat. Dalam kalimat itu, alat apa yang digunakan? Misalnya dengan pisau, dengan mangkok, dengan garpu. Kemudian yang berikutnya, menggunakan keterangan tujuan. Dalam kalimat itu tujuan apa yang akan dicapai? Agar enak, agar sedap, agar menarik. Jadi ada keterangan alat, ada keterangan cara, ada keterangan tujuan. Yang kelima, menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang isinya memberikan informasi tentang sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Misalnya di sini disampaikan bahwa membuat empek-empek Palembang itu sangat rumit, atau membuat mie rebus yang enak itu sangat sederhana atau sangat simpel, tidak rumit. Nah, bisa seperti itu. Jadi informasi kalimat yang disampaikan untuk memberikan informasi tentang sesuatu kepada pembaca. Bisa rumit, bisa simpel, bisa sederhana. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Merupakan kata hubung yang mengacu pada urutan waktu, ya, menerangkan keterangan waktu. Misalnya lalu, kemudian, selanjutnya, ya. Ketika adonan sudah berwarna putih, kemudian tambahkan gula secukupnya. Nah, ada kata lalu, ada kemudian, dan selanjutnya. Jadi kata penghubung yang menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nomor 7, menggunakan verba atau kata kerja material dan verba tingkah laku. Verba material adalah verba atau kata kerja yang mengacu tindakan fisik, ya, memasukkan, membuat. Kemudian kalau kata kerja tingkah laku, kata kerja yang merupakan verba yang mengacu pada sikap, misalnya menolak, ya, menghargai. Jadi tidak terlihat bahwa itu tidak seperti kalau tingkah laku. Kalau tingkah laku dapat dilihat, misalnya fisik bisa dilihat, misalnya memasukkan, nampak memasukkannya, membuat, tingkah lakunya itu nampak. Tapi kalau verba mengacu, verba tingkah laku tidak terlihat oleh mata, misalnya menerima, ya, dan seterusnya. Itulah kalimat atau kebahasaan yang biasa dipakai dalam teks prosedur. Ada 7 kebahasaan atau 7 ciri kata. 1, menggunakan kalimat imperatif. 2, menggunakan kriteria batasan. 3, menggunakan bentuk pasif dan dalam proses. 4, menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. 5, menggunakan kalimat deklaratif. 6, menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir menggunakan verba atau kata kerja material dan verba tingkah laku. Demikian yang Ibu sampaikan untuk 2 poin yang terakhir tentang bab 3, yaitu teks prosedur.
kamu bisa buka halaman bukunya, buka halaman 98. Di situ ada contoh teks prosedur juga tentang membuat cara membuat bubur Manado. Ya, di situ ada judulnya, ada tujuannya, dan alat yang dipakai, bahan-bahannya, dan langkah-langkahnya. Kemudian halaman 102 juga ada, ya. Di situ contoh-contoh banyak dalam bukunya. Silahkan untuk belajar mandiri pada bab 3, ya. Khususnya pada halaman 98, contoh yang yang sudah kita bacakan tadi, yaitu halaman 98 tentang cara membuat bubur Manado. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk selanjutnya akan kita berikan latihan, nanti kita buat LKS-nya setelah materi ini kita sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.